Pernah nggak sih ngerasa pusing sama dunia digital? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar semuanya. Kita akan lihat gimana sebuah negara besar berusaha menavigasi dunia ini, dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Kita semua pasti ngerasain ini kan? Dunia digital itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi peluangnya luar biasa, tapi di sisi lain risikonya juga nggak main-main. Yuk kita bedah lebih dalam lagi soal ini. Bayangin deh, semua informasi di dunia ada di ujung jari kita. Tapi anehnya, lautan informasi ini justru sering bikin kita kewalahan, bikin kita capek mikir, dan akhirnya jadi susah fokus. Secara teori sih kita jadi super terhubung. Bisa ngobrol sama teman di mana aja, kapan aja. Tapi di saat yang sama, interaksi online yang serba cepat ini malah sering bikin salah paham, dan anehnya justru bikin kita ngerasa makin sendirian. Internet itu kan kayak panggung raksasa ya, buat kita nunjukin siapa diri kita. Tapi ya itu, di balik panggung yang kelihatannya keren itu, ada bahaya yang ngintai. Data pribadi kita bisa dipakai sembarangan. Bahkan, identitas kita bisa aja dicuri. Nah, kalau buat kita sebagai individu aja udah pusing, coba deh bayangin gimana rasanya buat orang-orang yang ngurusin satu negara. Disinilah bagian menariknya. Pemerintah itu nggak bisa lagi nganggap ini cuma masalah personal warganya. Ini udah jadi isu besar yang butuh kebijakan serius. Oke, terus gimana dong cara pemerintah natasin masalah segede ini? Jawabannya ternyata ada di cara kita melihat teknologi itu sendiri. Fokusnya bergeser, bukan lagi soal canggih-canggihan mesin, tapi soal gimana teknologi ini bisa berguna buat manusianya. Kalau kita lihat sejarah ya, kemajuan itu kan selalu diukur dari teknologinya. Mulai dari mesin uap, terus listrik, komputer, sampai sekarang kita di era industri 4.0 yang isinya soal AI dan internet. Tujuannya apa? Selalu sama, biar lebih efisien, biar produksinya lebih banyak. Tapi sekarang muncul sebuah ide baru yang keren banget, namanya Masyarakat 5.0. Ide ini membalik pertanyaannya. Bukan lagi gimana caranya bikin teknologi makin canggih, tapi gimana caranya teknologi ini bikin hidup kita semua jadi lebih baik. Nah, fokusnya pindah dari sekedar produksi ke kesejahteraan manusia. Intinya tuh simple tapi dalam banget. Masyarakat 5.0 itu soal gimana kita pakai semua teknologi keren dari industri 4.0, kayak AI, IoT, semuanya, tapi tujuannya bukan buat bikin pabrik makin untung, tujuannya buat nyelesain masalah kita bareng-bareng, misalnya ngurusin lansia atau bahkan ngatasin perubahan iklim. Oke, kedengarannya mungkin kayak mimpi ya, idealis banget. Tapi gimana kalau kita lihat langsung contoh nyatanya? Kita coba intip Indonesia, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, buat lihat gimana konsep ini diterjemahkan jadi sebuah rencana aksi. Kalau kita dengar pemerintah go digital, mungkin yang kebayang cuma mindahin dokumen kertas ke PDF kan? Padahal prosesnya jauh lebih dari itu. Ini tuh evolusi 3 tahap. Pertama, datanya diubah jadi digital. Kedua, data digital itu dipakai biar kerjaan lebih gampang. Dan yang terakhir, puncaknya, benar-benar mengubah total cara pemerintah ngasih layanan ke kita. Nah, ini dia blueprint-nya Indonesia. Namanya SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nggak usah pusing sama istilah-istilahnya. Yang penting, kita lihat gambaran besarnya. Gimana semua bagian, data, aplikasi, keamanan itu nyambung jadi satu. Tujuannya simple, biar semua lembaga pemerintah bisa ngobrol dan kerja bareng dengan lancar. Terus, buat kita-kita ini apa artinya? Coba bayangin, kita bisa ngurus izin usaha, cek data kesehatan, daftarin anak sekolah, sampai urusan pensiun, semuanya lewat satu pintu digital yang sama. Nggak perlu lagi loncat-loncat ke banyak website. Nah, itulah impian besarnya SPBE, layanan yang nyambung terus buat semua orang. Tapi kan, punya rencana keren itu satu hal, ngejalaninnya itu hal lain. Dan di sini nih, tantangan terbesarnya muncul. Banyak penelitian, termasuk di Indonesia, nunjukin kalau masalah utamanya itu bukan di teknologinya, bukan soal coding atau server, tapi soal manusianya, budayanya, skillnya, dan seringkali penolakan dari dalam. Nah, dari kesadaran inilah kita akhirnya nemuin inti solusinya. Ternyata ini bukan lagi soal upgrade komputer atau software, ini soal upgrade orang-orangnya. Fokusnya pindah dari teknologi ke manusiaannya. Ada kutipan yang pas banget buat ini. Transformasi digital itu bukan soal teknologi, ini soal talenta. Artinya, ini perubahan yang mendasar banget, bukan cuma ganti alat kerja, tapi ganti cara berpikir. Kenapa sih cara berpikir ini penting banget?
karena literasi digital itu kayak gunung es. Yang kelihatan di atas permukaan itu cuma skill teknisnya doang, tapi di bawahnya ada fondasi yang jauh lebih besar dan nggak kelihatan. Sikap kita, cara kita memandang diri sendiri, dan nilai-nilai yang kita pegang. Nah, fondasi inilah yang justru nentuin segalanya. Berangkat dari pemahaman ini, pemerintah Indonesia merancang program buat nge-upgrade manusianya secara menyeluruh. Program ini dibangun di atas 4 pilar utama. Pertama, budaya digital yang positif. Kedua, etika digital, biar interaksinya benar. Ketiga, keamanan digital, buat jaga-jaga dari risiko. Dan keempat, kecakapan digital alias skillnya itu sendiri. Nah, disinilah ceritanya balik lagi ke kita semua. Karena ternyata 4 pilar yang dipakai buat melatih pegawai pemerintah itu, ya itu juga kerangka yang kita butuhin buat jadi warga digital yang lebih baik di kehidupan kita sehari-hari. Sama persis. Jadi, apa sih artinya jadi warga digital yang baik itu? Menurut kerangka yang juga diadopsi UNICEF, ini bukan cuma soal jangan berbuat jahat online. Ini soal gimana kita bisa aktif berpartisipasi secara positif, penuh tanggung jawab, dan mau terus belajar sambil tetap ngehargain sesama manusia. Jadi, ini nih pelajaran utamanya. Ternyata prinsip buat ngatur ruwetnya dunia digital di level negara itu akarnya sama persis dengan prinsip buat ngatur kehidupan digital kita masing-masing. Semuanya balik lagi ke kesadaran, etika, dan keamanan. Skalanya aja yang beda, tapi fondasinya sama. Pemerintah di mana-mana lagi berusaha keras buat bisa menguasai dunia digital ini. Pertanyaannya sekarang buat kita, apakah kita juga udah berusaha melakukan hal yang sama? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.